Halo, perkenalkan aku Ksatria Isa Bakti Syihotang dengan NIM 133240977 dan di sini aku akan menjawab studi kasus yang pertama dengan judul Revitalisasi Urban Bin, pendekatan problem solving untuk penjualan kopi. Pertama, aku akan mendefinisikan dari masalahnya, yaitu 5W tambah 1H. Yang pertama apa? Pertama itu ada what. Apa itu? Penurunan penjualan harian sebesar 40% dalam 6 bulan terakhir di toko kopi Urban Bin. Kemudian siapa atau who pelanggan utama, yaitu mahasiswa, pekerja kantoran, dan pengunjung coworking space. Di mana toko kopi ini berlokasi di pusat kota, dekat area kampus, kantor, dan coworking space. When atau kapan penurunan terjadi? Selama 6 bulan terakhir setelah 2 tahun awal performanya sudah bagus. Why? Kemungkinan faktornya ada yang pertama itu menurunnya pelanggan setia, lulusan online turun dari 4,6 ke 3,8, kemudian promosi dan perbaikan interior tidak memberikan dampak signifikan. Bagaimana? Manajemen sudah mencoba promosi harga, ganti masuk kopi, dan renovasi interior, tapi tidak ada hasil yang signifikan. Kemudian kita harus mencari tahu akar dari masalahnya atau root cause analisisnya. Kita menggunakan 5 whys. Kenapa penjualannya menurun sampai 40%? Karena jumlah pelanggannya menurun drastis. Kenapa pelanggan menurun? Karena pengalaman pelanggannya makin buruk. Bisa dilihat dari rating online yang menurun dari 4,6 jadi 3,8. Kemudian kenapa kok pengalaman yang buruk? Ya karena kualitas produk dan layanan yang menurun. Ya jadi karena kopinya rasanya tidak konsisten atau layanannya lambat. Kemudian kenapa kualitas produk dan layanan menurun? Bisa jadi staf kurang terlatih dan turnover pegawai tinggi, plus pemasuk kopi yang baru kualitasnya di bawah standar. Kenapa staf turnover tinggi dan pemasuk kopi tidak sesuai? Nggak ada program pelatihan berkelanjutan untuk staf, serta pemasok dipilih hanya berdasarkan harga murah bukan kualitas. Sehingga bisa dikatakan akar masalah utamanya ada di kualitas kopi dan layanan menurun akibat pergantian pemasok dan kurangnya training staff. Kemudian manajemennya fokus pada solusi kosmetik seperti promo atau interior tanpa menyentuh kualitas inti produk dan layanan. Kemudian kita harus menemukan solusi terbaik. Ada solusi jangka panjang dan jangka pendek. Maksud saya ada solusi jangka pendek dan jangka menengah. Yang pertama yaitu kita bisa memperbaiki kualitas kopi, dimulai dengan evaluasi pemasok kopi atau kembali ke pemasok lama atau cari yang kualitasnya teruji. Kemudian standarisasi resepnya dan metode penyeduhannya supaya rasanya tetap konsisten. Kemudian yang kedua, tingkatkan layanan pelanggan, seperti adakan pelatihan barista dan servis setiap bulan. Buat juga sistem feedback langsung di toko seperti QR untuk review cepat. Yang ketiga, bangun kembali kepercayaan pelanggan, seperti membuat program loyalitas kayak menggunakan point system begitu, agar diskonnya supaya pelanggan setia dapat menggunakan diskon. Kemudian ada event komunitas kemudian coba buat lagi event komunitas seperti acoustic night atau mungkin workshop kopi. Selanjutnya kita perkuat branding dan reviews positif dengan cara aktif di media sosial dengan konten engaging atau mungkin respon cepat terhadap review negatif dan tindak lanjut perbaikan. Supaya kita mendapatkan hasil yang konsisten, kita harus mempertahankannya dengan cara kita harus memonitoring kualitasnya dengan membuat checklist harian kualitas kopi dan layanan. Kemudian kita juga membuat pelatihannya itu berkelanjutan agar staff-staffnya tetap terlatih, program onboarding, terus refresh training untuk staff baru dan lama. Selanjutnya evaluasi pemasok secara berkala, cek kualitas bahan setiap kuartal. Jangan lupa review dan feedback sistematisnya.
Jangan lupa review dan feedback secara sistematis. Analisis data review online plus feedback langsung setiap bulannya. Seperti tadi yang disebutkan, community engagement-nya harus dipertahankan secara rutin sehingga pelanggan merasa memiliki koneksi emosional dengan brand. Begitu jawaban saya untuk studi case yang pertama ini. Terima kasih.